Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang biografi tokoh milenial nasional inspiratif. Sebelumnya, izinkan kami, Lansar CPNS tahun 2021, golongan 3 angkatan 1, kelompok 1, Kabupaten Tanah Laut, untuk memperkenalkan diri. Ada Isnawati, Dina Margareta, Balai Haryati, Siti Zubaida, dan Nursida. Ya, langsung saja kita mulai. Dr. Susi Pujiastuti atau yang lebih sering dikenal Ibu Susi lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 15 Januari 1965, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai dengan 2019 di bawah kepemimpinan Joko Widodo, yang juga pengusaha pemilik dari Presidir PT ASI Pujiastuti Marine Product. Beliau merupakan anak dari ayah Haji Ahmad Karlan dan ibu Hajah Subuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng, yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan GoFood. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal 750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996, Ibu Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Penunjukan dan pelantikan Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2014. Selanjutnya, beliau menjadi salah satu tokoh nasionalis milenial karena beberapa gerakan yang menakjubkan. Saat beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Selama menjabat, Ibu Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal juga dikritik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Ibu Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu karangnya, dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Kebijakan beliau yang lain adalah melarang alat tangkap yang merusak lingkungan dan larangan ekspor benih lobster. Adapun beberapa contoh penghargaan yang pernah beliau peroleh, yaitu salah satunya menjadi tokoh wanita inspiratif penggerak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008. Komitmen aktualisasi. Di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dari nasionalisme, tentunya kita mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana kita melibatkan nilai ketuhanan tersebut pada nilai moral universal
dan menjadikannya landasan pengelolaan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Dalam hal ini diperlukan adanya keseimbangan antara kebangsaan dan agenda internasional agar kita mampu menghadapi tantangan global. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, di mana kita harus mampu hidup bersama didukung dengan semangat gotong royong. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, di mana di dalam kerakyatan ini kita menjadikan demokrasi bukan suatu alat, melainkan suatu kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai suatu masyarakat yang ditentukan. Yang kelima adalah nilai keadilan, yaitu perwujudan reaksi yang adil